Semua yang sunnah yang datang dari Nabi itu dianggap Wahabi. Dan semua yang bid'ah-bid'ah itu dianggap datang dari Nabi. Wah, luar biasa. Jadi yang datang dari Nabi dianggap Wahabi, dan semua yang datang dari mereka dianggap dari Nabi. Masa yang menjadi petunjuk antum itu kalangan habaib, ya kan? Kalangan kiai, yaitu hudal lil muttaqin. Petunjuk Al-Quran itu petunjuk. Jadi kalau ada orang hanya menyampaikan pembicaraannya, tidak menyampaikan Quran dan As-Sunnah, mereka membesar-besarkan ucapan manusia dan mengecilkan ucapan Quran, lah itu sudah salah di dalam, yaitu mengajak umat Islam menyadari pentingnya kembali kepada Allah dan Rasulnya. Emangnya ente siapa? Justru ente itu gak punya malu. Guru ente itu cari cuan tiap hari, teriak-teriak di internet, nantang-nantang segala itu di internet tuh. Gak malu. Sebenarnya yang harus malu itu ente, bukan anak. Karena anak itu gak punya sentimen kepada siapa saja, gak ada itu. Bahar mana? Di sini. Bahar. Nih gua nih, Bahar. Gori. Lo katanya mau nantang kawan. Sekarang di mana? Le, tenang aja Bahar, jangan panik. Usah, sekarang ketemu di mana? Tenang. Enggak. Jangan banyak ngomong, sekarang ketemu di mana? Udah. Gitu aja, ayo. Udah gini aja Bahar. Sekarang ketemu di mana? Iya tenang aja, jangan panik. Lo jangan panik Bahar sama gua. Gua gerus lo, muka lo jangan sampai rontok sama gua jahat Bahar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kaum muslimin semuanya yang dirahmati oleh Allah. Pada video kali ini kita akan membahas tanggapan Ustadz Zulkarnain Al-Maduri tentang perseteruan di antara sesama aswaja soal nasab Habib. Kita simak videonya kaum muslimin. Kalau mau berbicara bid'ah, antum baca kitabnya antum sendiri dari kalangan ulama-ulama besar dahulu kala itu. Bukan belajar dari guru-guru yang bodoh, biar tidak seperti antum orangnya. Nanti kalau gurunya bodoh, itu produknya seperti antum. Alah itu. Kemarin saya mau menjelaskan tentang bid'ah, tapi diputus. Oke, saya jelaskan ya tentang bid'ah. Antum dengar baik-baik. Ini menurut pendapat ulama-ulama gede antum yang ada di atas. Bukan ulama-ulama yang ada di langgaran itu. Jadi bid'ah ini, kalau berbicara bid'ah dari sisi definisi, berkali-kali sudah saya katakan. Dari sisi definisi bahasa Arab, dari sisi bahasanya, yaitu bil lughah, berdasarkan bahasa, al-bid'ah tariqatun fid din. Al-ikhtira' ala ghairi misalin sabiq. Ini dari sisi bahasa. Yaitu al-ikhtira', antum tahu artinya enggak? Mustafa, tahu antum artinya? Apa coba artinya kalau ingin tahu? Al-ikhtira' ala ghairi misalin sabiq. Jadi bid'ah secara bahasa begitu. Artinya yang tidak ada contoh sebelumnya, misalnya langit, bumi, itu secara bahasa bid'ah. Secara bahasa. Kepala ente juga bid'ah itu secara bahasa. Kemudian ada pengertian bid'ah secara syar'i, secara agama. Lah, bid'ah secara syar'i ini yang banyak tidak diperkenalkan kepada ente oleh gurunya. Karena gurunya ente tidak mau mengajarkan bid'ah syar'i. Nanti ente takut jadi orang benar. Apa bid'ah secara syar'i? Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Bid'ah secara syar'i itu artinya adalah al-bid'atu tariqatun fid din. Bid'ah itu adalah suatu tata cara di dalam agama. Mukhtara'atun, yang sengaja diada-adakan, tudahiyah syar'iyah, menyerupai syariat. Yuqsadu bis suluki alaihal mubalagatu bitta'abudi lillahi ta'ala. Tujuannya untuk beribadah kepada Allah berlebihan. Tadi bikin dzikir, yaitu seenak perutnya gitu. Agama itu aturan. Aturannya dari Allah dan Rasulnya. Agama itu bukan kita yang bikin aturan.
Agama itu bukan kita Tuhannya, Tuhannya itu Allah. Nabinya Nabi Muhammad. Lah sekarang semua orang mau jadi nabi, bikin ajaran masing-masing. Itu bid'ah namanya. Betul kata Ustadz Zulkarnain kaum muslimin, agama itu bukan kita yang bikin aturan. Dan syariat Islam ini sudah banyak tapi malah ditambahi bidah. Jadinya malah rumit agama ini. Kita lanjut videonya kaum muslimin. Jadi antum itu rupanya tidak paham tentang bid'ah. Apa yang dimaksud bid'ah itu nggak paham. Yang dimaksud bid'ah ya seperti itu. Itu ya. Jadi pelaku kreasi bid'ah hasanah sufi, Syiah Aswaja, waduh. Ya itu, karena itu menjadi bagian terbesar, proyek terbesar dari mereka. Beranggapan bahwa apa yang dilakukan oleh mereka itu adalah sebuah kebenaran. Walaupun yang dilakukannya salah. Diyakinkan kepada sesuatu yang salah, yang mungkar dianggap Islam, ya, yang sunnah itu dianggap Wahabi. Semua yang sunnah yang datang dari Nabi itu dianggap Wahabi. Dan semua yang bid'ah-bid'ah itu dianggap datang dari Nabi. Wah, luar biasa. Jadi yang datang dari Nabi dianggap Wahabi, dan semua yang datang dari mereka dianggap dari Nabi. Padahal Nabi tidak pernah mengajarkan amaliyah-amaliyah bid'ah seperti itu. Cinta kepada Nabi itu bukan hanya dengan sekedar mengatakan cinta, tapi membuktikan kesetiaannya kepada Nabi dengan mengikuti sunnah Nabi. Itu baru cinta yang sebenarnya. Tidak sebaliknya ya. Tidak sebaliknya. Cinta kepada Nabi tapi perbuatannya melanggar terhadap amaliyah-amaliyah yang datang dari Nabi. Orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan mendendangkan solawat di jalan-jalan, di lapangan, bukan teriak-teriak di alun-alun. Bukan itu cinta kepada Nabi. Antum buktikan cintanya kepada Nabi dengan mengamalkan amalan Islam yang sebenar-benarnya. Antum buktikan cintanya antum kepada Nabi dengan mengamalkan ajaran-ajaran yang datang dari Allah dan Rasulnya. Itu baru cinta kepada Nabi. Bukan kemudian mengamalkan amalan-amalan bid'ah yang nyata-nyata itu merusak cara berpikir antum. Lah buktinya bahwa kebanyakan dari kita itu tidak mengerti agama. Bayangkan semua ajaran yang dibuat-buat itu dianggap agama. Baca solawat naria agama, baca solawat koplo agama, mafia solawat agama, iya kan? Kemudian berteriak-teriak solawat di lapangan agama, dianggap semuanya agama. Iya, konser solawat dianggap agama. Apa bedanya kita kalau dengan agama lain kalau sudah menjadikan konser sebagai agama itu? Islam tidak menjadikan konser sebagai agama. Mau baca solawat apalagi diiringi lagu-lagu begitu? Sahabat yang mana? Sahabat ini adalah orang-orang yang dijamin masuk surga. Masa kita mau mengikuti orang yang tidak dijamin masuk surga gitu? Ngikuti sahabat Nabi. Tidak ada jalan yang selamat kecuali jalannya Allah dan Rasulnya. Alaikum bisunnati, wajib bagi kalian mengikuti sunnah Rasulnya. Jadi alaikum bisunnati, wajib kalian di atas sunnahku. Artinya sunnah Rasulnya. Berjalan di atas ketentuan-ketentuan sunnah yang datang dari Nabi. Bukan sebaliknya. Menempuh jalan-jalan yang keluar dari Quran dan Sunnah. Iya, memang sudah beribu-ribu dalil di dalam Al-Quran. Agar ati'ullah wa ati'ur rasul. Itu pada akhirnya nyampak di tong-tong sampah kebanyakan. Tidak dibaca, tidak diamalkan oleh mereka. Nah, apa yang dikatakan beliau ini fakta kaum muslimin? Pelaku bidah itu justru meninggalkan yang jelas-jelas sunnah dan ada dalilnya, tapi malah giat melakukan sesuatu yang tidak ada contohnya. Kita lanjut videonya. Yang seharusnya itu diamalkan. Bukan kemudian hanya menjadi lagu-lagu di dalam qiraat sab'ah, enggak. Gitu. Tapi harus benar-benar dibuktikan bahwa Al-Quran itu diamalkan. Al-Quran itu apa? Dikatakan hudan. Petunjuk bagi orang lil muttaqin. Itu petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Masa yang menjadi petunjuk antum itu kalangan habaib, ya kan? Kalangan kiai, yaitu hudal lil muttaqin.
Petunjuk Al-Quran itu petunjuk. Jadi kalau ada orang hanya menyampaikan pembicaraannya, tidak menyampaikan Quran dan As-Sunnah, mereka membesar-besarkan ucapan manusia dan mengecilkan ucapan Quran, lah itu sudah salah di dalam, yaitu mengajak umat Islam menyadari pentingnya kembali kepada Allah dan Rasulnya. Jadi itu yang kita maksudkan. Artinya, kalau berbicara Islam ini, memang berangkatnya dari Allah. Iya kan? Berangkatnya dari Allah. Kemudian yang kedua, berangkat dari Rasul. Bukan berangkat dari, yaitu tadi, tokoh-tokoh umat. Assalamualaikum Ustaz. Cinta kepada Nabi harus tulus. Hati iman kepada Allah. Ya sudah, antum aja ikut, loh Habibnya antum saja keluar-keluar di media sosial. Antum harusnya berpikir, kiai-kiai antum sekarang itu berkejar-kejaran di media sosial. Enggak malu antum ngomong begitu. Berarti antum itu ngomongin kiainya sendiri. Lah kiai-kiai antum semua itu keluar-keluar di media sosial kok. Alah, ini orang nggak punya muka ini, dasar muka tembok ente itu. Lah kiai antum malah cari cuan itu di internet sekarang banyak. Nggak malu ente itu ngomong begitu tuh. Orang-orang yang teriak-teriak bid'ah hasanah itu juga teriak-teriak di internet, di media sosial. Seharusnya malulah ente itu. Ada parah ente ini. Ente itu sebenarnya buka kedok ente sendiri. Lah sekarang yang kejar-kejaran sampai mati-matian mengkritisi Wahabi itu kan mereka yang cari cuan, cari pengaruh rata-rata di internet. Siapa sih yang nggak cari pengaruh di internet? Lah semuanya cari pengaruh di internet. Parah ente. Ente sama saja itu dengan menelanjangi kiainya ente sendiri. Tapi kenapa? Loh saya di dunia nyata dipanggil. Setiap hari saya ceramah. Coba lihat video-video saya itu di dunia nyata. Berapa tempat ribuan orang yang menonton. Cuma ente aja karena ente biasa di tempatnya ahlul bid'ah ya, mukanya ente kayak gitu pada akhirnya itu. Emangnya ente siapa? Justru ente itu nggak punya malu. Guru ente itu cari cuan tiap hari. Teriak-teriak di internet. Nantang-nantang segala itu di internet tuh. Nggak malu. Nah, di sini yang dimaksud Ustadz Zulkarnain sepertinya Bahar bin Smith dan Kori yang saling tantang-menantang di saat live. Kita lanjut videonya kaum muslimin. Sebenarnya yang harus malu itu ente, bukan anak. Karena anak itu nggak punya sentimen kepada siapa saja, nggak ada itu. Ya. Yang baik, yang asik ahlul bid'ah hasanah diadu di pencak dor yang kreasi Gus Mek Kediri sekarang viral. Ring tepat. Iya itu harus itu. Lucu. Nggak tahu malu ente. Kalau saya malu ya orang kayak ente tuh. Jadi di situ sebenarnya ente itu seorang yang sakit hati, membara penyakit hatinya itu. Apa? Ente sendiri nggak disukai orang. Kalau disukai orang, pastilah tidak seperti itu otak ente itu. Nggak kotor seperti itu. Aduh, mainnya seruduk. Mau seruduk saya? Seruduk saja, kalau berani. Duh, kasihan banget. Sampai ngamuk-ngamuk begitu ya. Itu kerjanya ente itu. Ternyata memang tukang seruduk ente. Ya, ini kata-kata ente ana screenshot ya. Jangan nanti ente sendiri yang kena ya. Nih, saya screenshot kata-kata ente. Jadi saya screenshot sudah kata-kata ente ya. Itu pertanggungan ente nanti. Jadi apa? Dari ente itu kalau sudah memang rata-rata kelompok ente kayak gitu. Kalau sudah nggak bisa melawan itu pasti ngamuk. Wah, di Tegal lagi. Ingat lo, Tegal banyak loh orang-orangnya saya. Nanti saya bilangin tuh.
Iya. Iya, itulah mereka tukang bubarin pengajian ngamuk sekarang itu. Nggak bisa, mereka jualan obat di medsos nggak laku, ngamuk jadinya itu. Jadi itu ya. Baiklah kaum muslimin, jadi itu tadi penjelasan dari Ustadz Zulkarnain. Jadi dari penjelasan beliau kita tahu memang ahli bidah ini berbahaya bagi umat Islam, terutama untuk orang awam. Ajaran-ajaran yang datang dari Nabi disebut ajaran Wahabi, dan ajaran bidah yang mereka buat-buat itu disebut sunnah Nabi. Apalagi kiainya NU yaitu Marzuki Mustamar pernah bilang bahwa ajaran NU itu 100% sunnah Rasul. Dan mereka yang anti-Wahabi itu kalau kalah pakai otot itu sukanya main fisik, dan terbukti hobi mereka itu nantang-nantang orang, membubarkan pengajian dan lain-lain. Yang terakhir, semoga kita semua ditunjuki dan istiqomah di jalan sunnah. Maaf jika ada salah kata. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.